Oke. Yuk. Oke, Mas Jeremy, ini kan, Mhm. dari berita yang beredar kan bahwa di NTT sedang adanya musibah ya, Oh, ini gunung. kembali lagi ya? Iya. Heeh. Oke, saya juga dapat informasi Mhm. bahwa hari Sabtu malam tanggal 4 Januari itu sekitar pukul 19.30 ya. Itu waktu Indonesia Tengah terjadi erupsi lagi Gunung Lewotobi untuk yang kesekian kalinya. Dan lumayan tinggi kolom abu itu mencapai 7.400. Kalau November tahun lalu tuh mencapai 8.000 meter kan. Nah, ini bagi saya ini berbahaya bagi warga sekitar radius antara 5 sampai 6 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi. Dan ini takutnya lagi dampaknya tidak hanya di darat, di udara juga berpengaruh karena waktu November kemarin sejumlah bandara di NTT, NTB bahkan Bali itu kena dampak dan terjadi penutupan sementara. Nah, saya juga dapat informasi, kebetulan saya juga baru pulang dari Bali. Teman saya pulangnya ke Kupang. Dia bilang ke Kupang tadi malam dia sempat gagal landing sampai 2 kali, muter-muter nggak jelas di atas bandara udara El Tari. Kemudian uh, pesawat dialihkan sementara mendarat darurat di Makassar. 1 jam lebih kemudian baru kembali lagi mendarat di El Tari Kupang. Nah, apakah sudah berdampak kepada penerbangan di NTT dan sekitarnya? Nah, mudah-mudahan tidak. Mungkin karena turbulensi karena cuaca yang akhir-akhir ini yang terus berubah-berubah dan berubah karena angin kencang dan cuaca hujan dan sebagainya. Kalau ada hujan mungkin debu-debu, partikel-partikel dari abu vulkanik dari Gunung Lewotobi mungkin agak terhambat penyebarannya ya, tidak menghambat sampai ke penerbangan. Karena itu berisiko jangan sampai kan masuk kepada mesin-mesin turbo daripada pesawat itu sendiri. Tapi, sempat menanyakan juga nggak sih kabar kerabat di sana atau keluarga di sana nih, Mas? Apalagi kan Mas Jeremy bisa bilang kan asli putra NTT ya? Ya, saya dari NTT dan saya NTT-nya dari Pulau Timor. Nah, memang ada saudara atau teman juga di Flores, tapi mereka kebetulan ada di ND dan di sekitar Kelimutu. Jadi mungkin dampaknya mungkin tidak begitu terasa. Yang terasa kan radius 5 km sampai 6 km dari Gunung Lewotobi di Flores Timur itu. Nah, mudah-mudahan saja tidak terjadi korban, jangan sampai memakan korban dan mengganggu aktivitas itu pasti. Karena ini gunung berapi ini sangat aktif. Dari tahun kemarin itu nonstop beberapa kali terjadi erupsi. Ya mudah-mudahan tidak sampai terjadi makan korban baik manusia maupun binatang ternak maupun tanaman-tanaman pertanian yang ada di sana. Oke, Mas Jeremy ini kan juga dari kemarin hingga saat ini kan banyak nih juga donasi yang bisa dibilang tuh eh, tu- eh, turun ke NTT juga ini salah satunya juga ada salah satu apa namanya yayasan dari milik Pratiwi Novianti yang hari ini juga kabarnya memberikan donasi untuk warga NTT dan Khususnya di Lewotobi. iya betul. Dan kabarnya itu uang yang nantinya akan didonasikan untuk warga NTT tersebut kan sebesar 1,3 miliar kabarnya dan juga eh, uang tersebut sempat juga menjadi perdebatan karena dari uang donasi yang akan diserahkan Yayasan Novi ke NTT tersebut adalah sebelumnya itu Untuk yang untuk salah yang satu kasus air keras itu. kasus Oh, Agus. begitu. Nah, Jadi dialihkan. betul. Nah, itu kan sempat Heeh. menjadi polemik juga nih. Kalau menurut Mas Jeremy nih sebagai warga NTT dengan apa namanya adanya donasi tersebut, tetapi uang donasi tersebut ada bisa bilang tuh saat ini menjadi polemik. Oke. Apalagi kan ini uangnya tersebut kan akan diserahkan atau disumbangkan untuk Korban korban bencana. bencana di NTT. Ya, kalau saya pribadi melihat kasus itu pengalihan donasi dari sebenarnya untuk penyembuhan salah satu orang dan dialihkan kepada korban bencana yang banyak, ya menurut saya tergantung para donatur. Donatur setuju apa tidak melalui yayasan itu yang dikelola, apakah aman. Dana-dana itu sebenarnya tujuannya untuk satu orang akhirnya dialihkan untuk banyak orang. Ini kan masalah asas manfaatnya. Kalau memang manfaatnya lebih besar
misalnya kepada korban-korban bencana karena membutuhkan banyak, sekolah-sekolah rusak, tanaman, pertanian, hewan dan segala macam. Mereka dari Natal aja mereka udah mengungsi karena tidak bisa ikut misa atau gereja di sekitar daerah dekat gunung. Dan menurut saya pribadi, saya sebagai orang NTT walaupun tidak mewakili NTT, sesungguhnya saya merasa kalau dengan adanya donasi semacam itu mungkin bisa dialihkan kepada bisa langsung kepada posko-posko sosial yang sudah ada dibentuk oleh dinas sosial yang ada di sekitar Lewotobi, atau mungkin bisa dikasih ke gereja. Biasanya kalau kami di NTT kalau ada bencana dan segala macam, sumbangannya itu selain melalui dinas sosial, kami terbiasa dari kecil dana-dana sosial itu, sumbangan-sumbangan itu didonasikan ke gereja. Nanti gereja bekerja sama dengan berbagai gereja yang ada di sana untuk didonasikan kepada korban yang terdampak langsung. Jadi bisa diaudit dan segala macam dan semuanya transparan dan dilaporkan kepada publik. Ya bagi saya pribadi kalau dialihkan ya tergantung daripada donatur. Kalau donaturnya setuju untuk dana itu didonasikan kepada korban bencana alam, ya menurut saya sih sah-sah aja. Terserah mereka yang donasi, mereka yang punya duit ditujukan kepada seseorang, tapi orang itu mungkin lagi konflik atau masalah sosialnya juga banyak dan segala macam, mungkin dialihkan kepada korban yang betul-betul menginginkan bantuan, korban-korban yang betul-betul terdampak bencana alam. Nah itu mereka yang perlu dibantu. Jadi menurut saya tepat sasaran juga kalau mau dibantu langsung kepada korban-korban bencana alam. Oke, Mas Jeremy ini kan cuma dari pihak Agusnya sendiri, dia merasa tidak terima bahwa uangnya tersebut seharusnya digunakan untuk kebutuhan dia, berobat dia, tetapi malah dari pihak yayasan malah menyumbangkan untuk NTT. Kalau Mas Jeremy melihat sikap dari Agus sendiri seperti itu, mungkin bagaimana Mas? Ya kalau mungkin saya sebagai Agus, mungkin sebagai korbannya juga, mungkin saya juga akan menyesal kenapa dana itu sebenarnya ditujukan untuk saya, tapi dana itu akhirnya dialihkan oleh para donatur dan pihak yayasan dialihkan kepada korban bencana. Mungkin sisi psikologisnya, penyesalan dan merasa terabaikan, merasa tidak dianggap ataupun segala macam, ataupun mungkin ada janji-janji manis untuk dia, ternyata dia tidak mendapatkan hal itu. Mungkin pihak donatur punya pertimbangan, pihak yayasan punya pertimbangan tertentu untuk memberikan sebuah donasi kepada orang, ya mereka betul-betul tepat sasaran nggak? Nah, kesepakatan daripada donatur-donatur dengan uang miliaran itu kan harus dipertimbangkan juga. Ya sebagai penerima mungkin dia merasa menyesal, merasa gimana, tidak dianggap, diabaikan, itu wajar. Tapi tergantung lagi kepada pihak donatur. Donatur merasa mungkin tidak tepat sasaran, donasinya, sumbangannya bisa dialihkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Mungkin pihak yang sebenarnya mungkin si Agus sudah dapat bantuan banyak, mungkin saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu, mungkin quote and quote mungkin banyak yang sudah menyumbang juga ke dia, mungkin over dan segala macam, atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, jadi dana itu mungkin dialihkan ke korban-korban bencana alam di NTT, khususnya di Lewotobi, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Oke, Bang, ini kan juga dari lawyernya Agus itu Bang Farad Abbas sempat juga mengecam tindakan Denny Sumargo. Denny Sumargo kan salah satu donatur. Salah satu donatur yang ikut juga menyumbang ketika Agus sakit, tapi melalui yayasan. Nah itu dari Faradnya sendiri kabarnya mengecam juga tindakan Denny karena mendukung pihak yayasan untuk mengalihkan dana donasi tersebut ke ke NTT untuk sumbangan bencana alam. Gimana nih kalau menurut Mas Jeremy? Ya kalau menurut saya ya penyesalan itu pasti ada, mungkin dari pihak kuasa hukumnya korban itu, tapi ya menurut saya kembali lagi kepada pihak donatur ya. Donatur kan yang berhak menentukan dana ini untuk pos yang mana, atau paling aman mending dibagi. Ada persentase, mungkin totally 100%, sekian persen untuk korban bencana, sekian persen untuk korban personal.
jadi personal atau masyarakat banyak. Jadi mungkin menurut saya cari aman, jalan tengah. Mungkin dari pihak yayasan, ini hanya pendapat saya pribadi, mungkin dana itu bisa dibagikan secara persentase. Artinya apa? Persentase untuk personal dan yang banyak orang silahkan dikalkulasi sendiri. Mungkin itu cara jalan yang aman. Jadi mungkin pihak yang satu yang korban personal tidak merasa dirugikan atau tidak merasa mendapat janji manis, dan sisanya ataupun mungkin persentase besar juga bisa dialihkan untuk korban bencana alam karena jumlahnya itu banyak, ribuan orang terdampak kan. Nah itu. Jadi sekarang skala prioritasnya aja. Ya memang penyesalan pasti ada, tapi kembali lagi skala prioritas dari dana itu lebih ke tepat kemana? Ke personal atau kepada banyak orang yang terdampak. Oke, Bang ini kan bisa dibilang kan Bang Densu juga kan dia siap pasang badan menghadapi gugatan dari lawyernya Agus nih. Jika nanti dia digugat karena setuju dengan pemberian uang donasi yayasan ke korban NTT. Kalau dirimu sendiri gimana nih, mungkin setuju nggak sih dengan sikapnya Densu mengambil tindak tegas gitu? Ya, aku tidak bisa memihak kepada siapapun juga karena saya juga tidak ada kepentingan di antara mereka. Saya hanya masyarakat umum. Aku melihat ya donatur mempunyai hak untuk menentukan dananya akan disumbangkan ke pos mana saja. Bisa berubah dong, tergantung kondisi. Kondisi negara bisa berubah kapan saja, tiba-tiba ada yang lebih membutuhkan, bisa dialihkan ke tempat tertentu. Jadi saya pribadi tidak ikut mau terlibat dalam masalah pembagian donasi tersebut, tapi saya berharap mungkin bisa melakukan sistem persentase. Artinya apa? Mungkin ada pembagian sekian persen untuk korban personal dan sekian persen untuk korban yang banyak gitu. Oke, Bang, ini kan sempat juga Bang Farad bilang katanya dia berani taruhan. Kalau gubernur, wali kota, bupati yang ada di NTT tidak akan berani menerima uang donasi Agus karena uang tersebut masih bersifat sengketa. Kalau misalnya menurut Bang Jeremy gimana nih ngelihat itu? Pastinya kan apalagi ini kan di tengah bencana ya, musibah ya, pasti banyaknya kebutuhan di sana juga. Ya kalau pihak pemerintah daerah pasti memang menerima sebuah sumbangan dana apapun juga kan itu harus diaudit secara transparan kepada publik biar pihak donatur juga tahu. Nah, harus tahu sumbernya dari mana, sah apa tidak, legal atau tidak. Memang benar pihak Pemda ataupun pemerintah setempat juga sebaiknya menerima bantuan harus mengetahui arah sumbangannya dari mana, datangnya sumbangan dari mana, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, secara transparan, audit sumbangannya itu, dana itu kepada publik. Jadi ya menurut saya ya pemerintah ataupun Pemda setempat ataupun dinas sosial setempat ataupun mungkin pihak gereja yang menerima sebaiknya harus lebih hati-hati dalam menerima sumbangan-sumbangan itu karena berpotensi terjadinya masalah baru. Karena apa? Sekarang kan masalah dengan sosial media ini semua masalah kecil bisa terblow up semuanya. Nah, kasihan para korban bencana alam ini, mereka kan tidak tahu menahu asal uang itu datangnya dari mana, asal dana itu datangnya dari mana. Ya mereka secara pribadi ya mungkin mereka hanya bisa menerima saja. Jadi kembali lagi kepada pemerintah daerah memang harus waspada karena masalah dana sumbangan untuk bencana alam itu memang setiap kali ada kasus tuh banyak banget terjadi penyimpangan dan itu harus dilaporkan secara audit transparan kepada publik. Oke, Bang ini kan bisa dibilang kan dari untuk menyumbang untuk menyumbang ke bencana NTT aja cukup panjang ya polemik, apalagi ditambah dengan polemik Agus dan yayasan ya cukup dari kemarin cukup panas. Dirimu sendiri melihat dari pemberitaan tersebut gimana sih? Ya kalau aku melihat pemberitaan, aku nggak sebenarnya jujur aku tidak mengikuti perkembangan berita itu karena ya bagi saya sih apa sih value-nya untuk masyarakat banyak tuh nggak ada kan, untuk personal kan, itu tujuannya untuk personal aja. Kalau memang
masalah itu untuk masyarakat banyak yang membutuhkan, ya mungkin aku ikut monitor, tapi ya jujurnya aku tidak mengikuti berita itu tersebut, tapi aku hanya menyarankan aja mungkin diambil jalan tengah, bagi presentasi aja deh, personal berapa, dan bagi yang membutuhkan banyak presentasinya seperti apa, pihak donatur yang lebih tahu. Oke, oke, Mas, mungkin yang terakhir nih, ada nggak sih nih pesan untuk Agus yang bisa dibilang tuh yang menolak untuk dananya tersebut disumbangkan untuk NTT? Mungkin ada pesan nggak sih untuk dia, dan juga pesan untuk yayasan juga dan para donatur? Gini aja, saya hanya tidak bisa memberikan pesan kepada spesifik kepada siapa-siapa, yang pastinya sebaiknya donasi yang disumbangkan oleh para donatur itu tepat sasaran dan diperuntukkan untuk kepentingan umum, kepentingan banyak orang, kepentingan publik, dan harus diaudit pertanggungjawabannya, karena donatur sudah memberikan dananya. Sebaiknya dana itu dikelola dengan baik dan diaudit secara transparan untuk dilaporkan kembali kepada para donatur.